Jumpa lagi di Gapura Misteri, dan kembali saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungan Anda, baik yang sudah subscribe, sudah like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan kelancaran dalam semua urusan. Kisah horor yang ke-22 ini adalah sebuah kisah horor yang dialami oleh seseorang, namanya itu Harsono ya, yang dialaminya sekitar tahun 2017-an kurang lebih. Dan saat itu Harsono itu tinggal di sebuah kota yang lumayan besar juga, bersama istri dan anaknya, yang waktu itu anaknya itu masih berusia sekitar 3 atau 4 tahunan. Sedangkan Harsono sendiri nggak tahu ya umurnya berapa saat itu, karena nggak menyebutkan umurnya di sini. Ya, teman-teman bisa mengira-ngira sendirilah, sebuah keluarga dengan anak baru satu umur 3 atau 4 tahunan. Dan Harsono sendiri ketika itu sehari-harinya itu bekerja sebagai wira swasta. Sebagai wira swasta yang sering keluar rumah juga saat sedang berurusan dengan klien-kliennya ya. Nah, suatu hari di desanya Harsono ini digegerkan dengan meninggalnya seorang warga yang terkesan cukup aneh dan mendadak begitu ya, terkesan mendadak meninggalnya hanya karena meriang biasa, kemudian beberapa harinya itu meninggal. Gak ada tanda-tanda sakit yang serius, hanya meriang-meriang biasa aja. Semua warga di situ pun merasakan keanehan dengan meninggalnya seorang warga itu tadi. Termasuk salah satunya itu Harsono ya, yang merasakan keanehan dan kejanggalan itu. Karena semua warga itu melihat orang yang meninggal itu sebelumnya sehat-sehat aja. Dan cukup energik juga orangnya. Sehingga banyak orang yang bertanya-tanya, itu orang kok meninggalnya seperti nggak wajar ya. Terkesan mendadak banget, kata salah satu warga. Iya ya, kayak aneh gitu ya, kayak nggak wajar lah intinya kayak gitu, kata yang lainnya. Sampai akhirnya ada salah satu warga yang mencoba untuk flashback ke orang yang meninggal itu tadi. Kira-kira habis apa atau habis makan apa ya, kok tiba-tiba meriang dan langsung meninggal. Ditelusurilah orang yang meninggal itu, sebut saja namanya Mawar lah. Ditelusurilah si Mawar itu sebelum meninggal, dan menurut keluarganya gak ada sesuatu yang aneh-aneh sebelum Mawar itu meninggal. Gak makan yang aneh-aneh juga saat itu, hanya makan sesuatu aja. Gak disebutin sesuatunya itu apa, itu pun hanya kabarnya itu dikasih sama Bu Rusdi ya, kata salah satu keluarganya. Jadi Bu Rusdi itu rumahnya itu persis di samping rumahnya Harsono, persis bersebelahan begitu. Dan Bu Rusdi itu usahanya hanya warungan kecil ya, warungan jajanan untuk anak kecil begitu. Sedangkan suaminya Pak Rusdi itu hanya jualan nasi goreng atau apalah begitu, kelilingan. Dan itu pun gak di desa itu juga, tapi merantau ke Jakarta ya. Sedangkan Bu Rusdi itu tetap di rumah itu bersama 2 anaknya yang masih kecil-kecil lah, sekitar usia SD begitu ya. Jadi begitu ya Bu ya, Mawar itu nggak ada yang aneh-aneh ya, nggak ada Pak, nggak ada yang aneh-aneh, semua itu normal-normal aja. Hanya meriang-meriang sedikit lah, itu pun meriang ringan lah, dan masih aktivitas seperti biasanya.
kata keluarganya Mawar ke salah satu warga itu. Ya mungkin memang sudah takdirnya ya Bu ya. Semoga keluarganya Mawar semuanya diberikan kesabaran dan keikhlasan, serta masih diberikan keimanan begitu, lanjut warga itu. Oh iya Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Nah, setelah salah satu warga itu mendapatkan keterangan dari salah satu keluarganya Mawar itu tadi, pada suatu ketika salah satu warga itu tadi, sebut saja Hendro lah begitu ya, daripada nyebutnya kepanjangan salah satu warga begitu. Si Hendro itu tadi ngobrol-ngobrol dengan Harsono. Har, kamu itu merasakan ada keanehan enggak sih dengan meninggalnya si Mawar itu? Tanya Hendro ke Harsono. Iya Hendro, tapi sebenarnya bukan meninggalnya Mawar yang aku rasain aneh Hendro. Loh, kamu itu gimana sih Her? Aku itu lagi nyeritain Mawar Har. Kenapa kamu malah anehnya bukan ke Mawar? Ya kan mestinya ada penyebab jadi anehnya itu Ndro. Maksud kamu gimana Har? Maksud kamu gimana? Ya maksud aku tuh Mawar itu meninggal dengan gak wajar Ndro. Seperti ada yang bikin begitu loh Ndro. Waduh Har, kamu itu jangan berprasangka yang macem-macem loh Har. Jujur aku tuh gak nuduh ya Ndro ya, tapi aku tuh mengamati. Bukan hanya Mawar Ndro, tapi dari beberapa orang sebelum Mawar itu mempunyai modus dan motif yang hampir sama. Maksud kamu gimana? Ini sekali lagi ya Ndro ya, aku bukan nuduh loh. Dari sebelum Mawar itu motifnya dan modusnya yang aku amati itu punya kemiripan, meriang, dan tiba-tiba setelah itu tuh meninggal. Aku tuh curiga dengan tetanggaku sebelahku ini loh Ndro. Maksudnya keluarganya Pak Rusdi ya Har ya? Iya Ndro, kamu ngelihat sendiri kan kehidupannya. Hanya jualan jajanan anak-anak seperti itu. Itu pun kecil-kecilan, dan Pak Rusdi juga hanya jualan kelilingan yang konon katanya hanya jualan nasi goreng atau apalah di Jakarta. Masa iya kehidupannya itu lebih mapan dari orang yang penghasilannya jauh lebih tinggi? Ini kan tanda tanya besar, ini tanda tanya besar. Ini maaf ya Ndro ya, sekali lagi. Ya nggak bisa seperti itu juga lah Har, siapa tahu Pak Rusdi itu juga penghasilannya lumayan Har di perantauan sana. Ya bisa jadi juga iya sih, apalagi aku juga nggak punya bukti yang kuat juga. Makanya aku tuh hanya mengira-ngira aja dan nggak nuduh, kata si Harsono seperti itu. Tapi memang dilihat dari kehidupan keluarganya Pak Rusdi, memang agak mentereng juga dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi terlepas dia itu hanya jualan kecil-kecilan seperti itu, sementara fasilitasnya itu agak lumayan juga, dari mulai kendaraan, kelengkapan rumah tangga, serta rumah dan lain-lainnya yang serba beda lah, jauh beda kalau dibandingkan dengan usaha yang mereka tekuni. Ini membuat sebagian besar warga di desa itu tuh memandang keluarganya Pak Rusdi ada yang ganjil, ada yang aneh dan mengundang banyak kecurigaan. Hingga pada akhirnya, pada suatu hari, tepatnya pada suatu malam begitu, ada salah satu warga desa itu, memang saat itu kondisinya desa itu tuh terlihat sepi ya, nggak seperti biasanya. Ada salah satu warga yang kebetulan itu sedang melintas di depan rumah Pak Rusdi. Dan tiba-tiba itu melihat ada semacam sosok. Satu sosok yang lagi berjalan di atas tanah persis di depan rumahnya Pak Rusdi itu tadi. Diamatinya sosok yang bergerak-gerak itu makin dekat, makin diamati. Karena ya meskipun sudah ada penerangan di sana, tetapi karena malam hari ya agak beda juga. Ternyata itu adalah sosok ular yang benar-benar gede dan panjang. Tapi orang itu tuh hanya melihat bagian badannya aja, nggak sempat melihat kepalanya karena bagian kepalanya itu udah masuk ke semak-semak. Di jalan depan rumah Pak Rusdi itu,
Jadi sosok ular itu tuh melintang di jalan dan jalannya pun lurus. Ular itu tuh jalannya lurus, nggak meliak-liuk seperti ya layaknya ular begitu ya. Dan ular itu pun seperti keluar dari rumah Pak Rusdi. Innalillahi, itu ular kok panjang dan gede banget ya, dan jalannya juga aneh. Jalannya cuma lurusan doang. Ini ular apa ya kok jalannya seperti itu? Dan anehnya lagi, itu ular berjalan seperti kayak nggak putus-putus. Seolah itu panjang banget begitu ya. Nah, disitulah tiba-tiba itu ular yang tadinya lewat di tengah jalan, itu mendadak berhenti. Agak lama juga dan warga itu pun akhirnya teriak-teriak, "Ular, ular, ada ular, ada ular." Mendengar ada salah satu warga yang teriak ular-ular itu tadi, warga yang lainnya pun pada keluar rumah dan berkerumun di tempat di mana warga tadi itu melihat ular. Dan entah apa penyebabnya, warga yang melihat ular itu tiba-tiba itu jatuh pingsan. Ya mungkin karena kaget atau apa, karena nggak pernah ngelihat ular segede itu yang sedang berjalan persis di hadapan dia. Apalagi caranya jalan yang lumayan aneh, serta ya itu tadi gede juga sehingga bikin kaget begitu ya. Sampai akhirnya dia itu pingsan. Dan anehnya lagi, ketika warga yang lain mulai pada berdatangan, ular yang dimaksud warga yang melihat itu tadi atau yang pingsan itu tadi itu menghilang seketika. Gak ada bekasnya sama sekali dan tiba-tiba saat itu juga warga yang pingsan itu tadi jadi sadar dari pingsannya. Tapi bukannya sadar atau benar-benar siuman, melainkan malah justru itu teriak-teriak seperti orang sedang kesurupan begitu ya. Bicara sendiri, teriak-teriak sendiri kayak orang semacam lagi marahi orang lain begitu. Ya pokoknya teriak-teriak nggak jelas lah. Sampai akhirnya apa? Puncak-puncaknya itu, dia itu bilang begini. Waktu itu banyak warga yang berkumpul termasuk ya Harsono, Hendro, dan keluarganya Pak Rusdi ya. Mengelilingi orang itu sambil pada menyaksikan pemandangan itu. Sampai pada bingung. Ini orang tahu-tahu pingsan setelah teriak ular, ular, ular. Tiba-tiba sekarang malah bangun, malah kesurupan. Sampai akhirnya orang itu pun yang kesurupan itu teriak-teriak sambil menunjuk ke beberapa orang warga. Jadi dia itu bilang begini, keluarga kamu, dan kamu semuanya itu mati karena dia. Kata orang yang kesurupan tersebut sambil menunjuk, terakhirnya itu menunjuk ke Bu Rusdi ya. Seluruh warga yang ada di situ pun akhirnya kaget. Ternyata apa yang jadi tanda tanya selama ini terjawab sudah, seolah seperti itu. Kecurigaan warga selama ini termasuk Harsono itu terjawab sudah, seolah-olah seperti itu, bahwa keluarga Pak Rusdi itu melakukan hal-hal yang gak wajar. Dalam hal ini nih melakukan semacam ya pesugihan ular begitu. Dan ternyata selama ini korban-korban pesugihannya keluarga Pak Rusdi itu mempunyai motif dan modus yang hampir sama. Jadi begini, ketika tiba saatnya keluarga Pak Rusdi itu membutuhkan tumbal untuk pesugihannya, mereka itu berusaha ngedeketin korbannya, entah itu anak-anak, orang dewasa ataupun orang tua, dengan memberikan sesuatu. Ya tergantung kebutuhan ya. Kebutuhan calon korbannya itu. Kalau anak-anak kecil ya biasanya diberikan jajanan atau apapun lah itu yang anak kecil itu suka. Kalau korbannya atau calon korbannya itu orang dewasa, biasanya itu dikasih uang. Dan kalau calon korbannya itu orang tua, biasanya itu dikasih pemberian berupa makanan atau apalah. Intinya bagaimana caranya dibikin sesamar mungkin dan seolah itu berdalih menolong ya. Kalau seandainya pemberian itu dimakan atau digunakan, hampir bisa dipastikan nantinya itu orang itu akan meriang dan secara mendadak dan akhirnya meninggal. Pernah suatu ketika
Saat tiba saatnya pesugihan itu meminta tumbal, seperti biasanya keluarga Pak Rusdi itu mencari calon korbannya untuk dijadikan tumbal begitu. Dan saat itu calon korbannya adalah seorang yang sudah cukup dewasa, seorang cewek dewasa yang sering curhat ke Bu Rusdi, ya tentang kehidupannya, tentang hutang-hutangnya yang lumayan banyak. Sampai akhirnya apa? Ketika keluarga Pak Rusdi itu pesugihannya butuh tumbal, ditumbalkanlah cewek itu dengan modus diberikan pinjaman uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Bahkan seluruh hutang-hutangnya akan dilunasi semua oleh Bu Rusdi itu tadi. Akhirnya apa? Karena keluarga cewek tadi merasakan sebuah ketidakwajaran di sana, akhirnya uang itu pun dikembalikan lagi ke Bu Rusdi. Sementara pesugihannya itu sudah mencapai ambang toleransi ya harinya sudah mepet begitu. Sampai akhirnya calon korbannya cewek itu selamat dan akhirnya balik ke pihak saudara-saudaranya Bu Rusdi yang menjadi tumbal di sana. Dan saat itulah, waktu itulah mertuanya sendiri yang ditumbalkan begitu ya, karena gagal menumbalkan orang lain. Dan di pesugihannya itu secara otomatis dia akan balik ke saudara-saudaranya. Sampai akhirnya karena desas-desus itu tersebar ke mana-mana, sehingga banyak warga juga yang menolak setiap kali keluarga Pak Rusdi itu memberikan sesuatu. Dan pernah juga pesugihan itu meminta anaknya Pak Rusdi sendiri yang akan dijadikan korban atau tumbal pesugihannya sendiri. Sampai akhirnya karena ada salah satu warga yang kesurupan itu tadi, sehingga banyak orang yang makin yakin begitu bahwa keluarganya Pak Rusdilah yang melakukan pesugihan dengan tumbal banyak yang berasal dari warga sekitar dan bahkan sampai saudara-saudaranya serta anaknya sendiri. Sampai suatu saat ketika Pak Rusdi kebetulan pulang dari rantaunya itu, ya biasalah pulang ke desa itu untuk menjenguk keluarganya. Dan ketika sudah nyampe di rumah, warga pun banyak yang banyak menuntut agar keluarganya Pak Rusdi itu segera dibawa ke balai desa saat itu untuk dimintai keterangan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu. Pergilah ke sana Pak Rusdi dan Bu Rusdi ke balai desa dengan pengawalan warga desa itu, dan singkat cerita sampailah mereka semua di balai desa itu untuk menemukan Pak Rusdi dan Bu Rusdi dengan Pak Kadesnya, Pak Kepala Desanya. Akhirnya apa? Keluarganya Pak Rusdi pun di situ dimintai keterangan oleh Pak Kades dengan bukti-bukti dari warga yang banyak warga alami sendiri begitu. Cukup ketat juga pembicaraan waktu itu, karena ya banyak warga yang telah dirugikan dan dijadikan korban begitu untuk tumbal pesugihannya itu. Sampai akhirnya karena Pak Kades itu tidak cukup mempunyai bukti nyata tentang pesugihannya keluarganya Pak Rusdi, akhirnya Pak Rusdi pun dibebaskan dari tuduhan warga. Karena yaitu tadi tidak mempunyai bukti yang cukup kuat. Dan semenjak kejadian itu, apakah keluarganya Pak Rusdi itu melepas pesugihannya tersebut atau apa? Yang jelas kehidupannya keluarganya Pak Rusdi itu makin lama makin terpuruk, makin tidak punya apa-apa lagi, sampai akhirnya keluarga itu pun dikucilkan oleh warga karena ya perbuatannya itu tadi. Ya seperti itulah kisahnya, nggak panjang-panjang banget. Sebuah kisah horor yang dialami oleh Harsono sekitar tahun 2017-an lah, sampai akhirnya sekarang itu Harsono pun nggak lagi menempati rumah itu dan pindah ke sebuah kota bersama anak dan istrinya. Semoga bisa diambil pelajaran untuk kita semuanya, ya paling tidak bisa menghibur teman-teman lah. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman horor atau apa dan ingin berbagi dengan teman-teman lainnya di Gapura Misteri,
Silahkan kirimkan cerita teman-teman melalui email ke gapuramisteri@gmail.com dan sampai jumpa lagi di kisah yang berikutnya.